Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Leska Kaniati dari kelas 3B Prodi S1 Tasikmalaya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai evaluasi granul. Saya akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Leska Kaniati dari kelas 3B Prodi S1 Tasikmalaya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai evaluasi granul. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari granulasi. Granulasi merupakan pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Adapun evaluasi dari granul memiliki beberapa uji. Yang pertama, uji kadar air, uji sifat alir, uji kompresibilitas, uji distribusi ukuran partikel, dan uji bobot jenis. Selanjutnya kita akan masuk ke uji evaluasi granul yang pertama, yaitu uji kadar alir atau disebut juga dengan kadar lembab. Adapun caranya, timbang 5,0 gram granul, panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan, yaitu sekitar 105 derajat Celcius selama 2 jam. Adapun perhitungannya, W0 dikurangi W1 dibagi W0 dikali 100%. W0 di sini merupakan bobot granul awal, dan W1 adalah bobot setelah pengeringan. Ini alat yang digunakan pada saat uji kadar lembab, yaitu heating drying open. Ini merupakan heating drying open, namun beda versi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah tombol on-off dan ada pengatur suhu. Di sini bisa dilihat berapa suhunya, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Ini bagian belakang dari heating drying open. Dia itu memiliki kabel yang harus dicolokkan ketika akan memakainya. Adapun bagian dalamnya seperti ini, ada beberapa saringan yang berfungsi sebagai tempat diletakkannya sesuatu yang akan kita keringkan. Itu adalah serial nomornya. Ini merupakan mekanisme yang tadi, di mana granul ditimbang terlebih dahulu sebanyak 5 gram, lalu dimasukkan ke dalam heating drying open, granul dikeluarkan dan ditimbang kembali. Adapun syaratnya, yaitu kadar lembabnya harus memenuhi 2-4%. Uji granul yang selanjutnya yaitu sifat alir. Yang pertama adalah corong alat uji waktu alir merupakan alatnya, adapun caranya, timbang 25 gram granul, lalu ditempatkan pada corong alat lalu uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Buka penutupnya dan biarkan granul mengalir dan catat waktu menggunakan stopwatch. Lalu lakukan 3 kali. Persyaratannya 100 gram granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Ini merupakan granule flow tester atau alat yang digunakan pada saat sifat alir. Ini merupakan prosedurnya. Granulnya dimasukkan ke dalam granule flow tester. Dan tidak lupa juga disiapkan stopwatch-nya. Lalu granul dilakukan seperti ini agar merata.
Nah, ini pada saat memulai, jadi harus sama antara tangan kiri dan tangan kanan. Lalu pada saat selesai, stopwatch langsung dihentikan. Dan dilakukan selama 3 kali pengulangan. Ini mekanisme yang tadi, syaratnya 100 gram granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik, atau kurang dari 10 gram per detik. Uji evaluasi granul yang selanjutnya adalah uji kompresibilitas. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu jolting volumeter. Adapun caranya, timbang 29,5 gram granul, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur dari alat jolting volumeter itu sendiri. Di awalnya sebanyak 50 ml, dan hitung 100 ketukan, dan tidak lupa dicatat pi konstannya. Adapun persyaratannya, jika persen kemapatan kurang dari 20%, keteraturan pabrikasi akan tercapai. Ini merupakan alatnya, yaitu jolting volumeter yang tadi, dan ini merupakan prosedurnya. Itu merupakan alat gelas ukur yang dari alat jolting volumeter itu sendiri. Granul dimasukkan ke dalam tabungnya secara perlahan-perlahan. Setelah dirasa cukup, lalu tabung yang sudah berisi granul tadi akan siap-siap dimasukkan ke dalam alat jolting volumeter. Tabungnya diletakkan di atas jolting volumeter, lalu diberi pengaman, semacam pengaman agar si tabungnya tidak ke bawah atau tidak pecah. Lalu si tabungnya itu diterapkan pada alat jolting volumeter. Sampai si tabungnya kuat dan tidak akan jatuh. Lalu dinyalakan dan ditunggu sampai 100 ketukan. Setelah itu dicatat pi konstannya. Setelah 100 ketukan dan mencapai volume konstannya, lalu selanjutnya akan dihitung. Nah, ini sudah selesai pada saat jolting volumeternya. Ini merupakan mekanisme kompresibilitas yang tadi di mana granul ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam tabungnya terlebih dahulu dan dimasukkan ke alat jolting volumeter dan dihitung. Adapun syaratnya, jika persen pemampatan kurang dari 20%, maka keteraturan pabrikasi akan tercapai. Uji evaluasi granul yang selanjutnya yaitu distribusi ukuran partikel. Alat yang digunakannya adalah chip shaker. Adapun caranya, sebanyak 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditara. Lalu mulai dari ayakan terbesar yaitu mes 20 sampai dengan ayakan yang terkecil yaitu mes 100. Setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap ayakan dalam bentuk persen. Ini merupakan caranya, cara penggunaan chip shaker. Ini merupakan alat chip shakernya itu sendiri.
Alat ini juga ada kabel penghubungnya, jadi jika kabel penghubung itu tidak dihubung-hubungkan, maka tidak akan bisa dijalankan. Ini adalah waktunya, kita bisa dilihat waktu dan suhu dari sini. Nah, ini juga pengaturannya bisa di-setting. Ini sedang men-setting pengaturannya. Waktunya mau berapa dan waktunya mau sampai kapan bisa di-setting di sini. Di situ ada tombol on off, yaitu untuk menghidupkan dan juga untuk mematikan alat chip shaker. Itu adalah tombol start, di mana jika semua sudah siap, maka akan bergoyang seperti ini alat chip shakernya jika dinyalakan tombol start. Ini ketika dinyalakan tombol start, maka chip shakernya akan bergerak dan waktunya pun akan bergerak. Seperti itu. Waktunya akan terus bergerak dan jika waktu pada saat penyetingan kita selesai, maka alatnya akan mati dengan sendirinya. Nah, ini merupakan alat chip shakernya yang tadi. Ini mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan, di mana si granulnya ditimbang terlebih dahulu dan juga dimasukkan ke dalam alat chip shaker, dihitung. Adapun ini merupakan tabel yang saya cantumkan dalam distribusi partikel dan mass-nya, lalu juga dalam persenannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf, banyak kesalahan, maaf banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.